Selamat siang, selamat datang kembali di kelas responsi biologi. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan atau penyakit menurun pada manusia. Ini adalah bagian terakhir pada materi hereditas. Sebelum kita membahas jenis-jenis gangguan ataupun penyakit menurun, kita harus tahu dulu nih, ciri-ciri penyakit menurun atau ciri-ciri penyakit pada hereditas ini. Yang pertama adalah penyakit menurun ini tidak dapat menular pada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dapat disembuhkan. Kenapa? Karena penyakit menurun itu ditemukan adanya kelainan pada substansi hereditas gen. Itu yang kedua. Yang ketiga, umumnya dikendalikan oleh gen resesif dan hanya muncul pada seseorang yang homozigot resesif. Itu adalah 3 ciri-ciri penyakit menurun. Nah, sekarang kita akan membahas nih, apa-apa saja penyakit pada bab hereditas ini atau gangguan atau penyakit menurun. Biasanya, cacat atau penyakit menurun dapat disebabkan melalui 2 hal. Yang pertama yaitu sifat yang terpaut kromosom seks atau yang kita kenal dengan gonosom. Yang kedua, sifat yang terpaut kromosom tubuh atau autosom. 2 inilah penyebab kelainan atau penyakit menurun. Sekarang kita bahas yang gonosomnya dulu. Nah, gonosom itu nanti dibagi menjadi 2. Cacat menurun yang disebabkan terpaut kromosom X dan cacat menurun yang disebabkan terpaut kromosom Y. Kalau cacat menurun yang terpaut kromosom X itu, contohnya bisa kita lihat ada hemofilia, buta warna, anodontia, hipertrikosis, dan Weber-Tosh. Itu yang pertama, yang termasuk ke dalam kelompok gonosom. Berikutnya nanti kita akan membahas yang termasuk ke dalam autosom, yang disebabkan oleh terpaut kromosom tubuh atau autosom. Sekarang kita bahas dulu ya, yang gonosomnya dulu. Kita bahas yang gonosom, yang cacat menurun yang disebabkan terpaut kromosom X. Nah, ini dia. Tadi ada 3 yang akan kita bahas yang disebabkan terpaut kromosom X. Kemarin kita sudah bahas ya, kalau terpaut itu artinya adanya kromosom tubuh yang saling berpaut atau terpaut. Nah, di sini yang pertama itu terpautnya pada kromosom X-nya. Boleh dilihat yang pertama ada hemofilia. Kita bahas yang pertama hemofilia. Hemofilia itu merupakan penyakit genetik yang ditandai dengan darah sukar atau susah untuk membeku pada saat terjadinya luka. Itu yang disebut dengan hemofilia. Nah, penyebab hemofilia itu adalah tubuh gagal dalam membentuk enzim tromboplastin. Sehingga penderita yang mengalami luka, darahnya akan susah untuk membeku dan terjadi yang namanya pendarahan. Nah, itu yang dimaksud dengan hemofilia yang pertama ya. Di sini ada contohnya nih, contoh soalnya. Atau kalau seandainya ada seorang wanita karier, ada seorang wanita karier
hemofilia bersuamikan lelaki normal. Nah, tentukan persentase anak yang normal dan hemofilia. Ini soalnya. Nah, untuk penjelasannya biar singkat, Yuni sudah ada di sini ya. Ini adalah parentalnya. X H besar Y dikawinkan dengan X H besar X H kecil. Ini adalah pria normal, laki-laki normal, menikah dengan seorang wanita karier. Nah, genotipnya akan diperoleh XH besar Y dan XH besar XH kecil. Nanti dari gamet ini akan dihasilkan anakan. Dari yang kemarin sudah kita bahas ya caranya ya, tinggal mengawinkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Bu harap kalian sudah paham ya. Nah, nanti dihasilkan anak dari gamet ini, anakannya adalah XH besar normal, dan XH besar Y pria normal. Nah, XH besar, XH kecil ini adalah wanita karier atau pembawa. Yang berikutnya ada XH kecil Y. Ini adalah pria hemofilia. Jadi hasil keturunannya adalah yang ini. Nanti dia menghasilkan 25% anaknya wanita normal, 25% anaknya pria normal, dan 25% anaknya wanita carrier, dan 25% anaknya pria hemofilia. Ini adalah hasilnya dari soal berikut. Itu yang pertama. Sekarang kita bahas nih. Gangguan atau penyakit yang kedua, yaitu buta warna. Nah, sebelum masuk ke soalnya ini, latihan soalnya nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, buta warna itu adalah merupakan kelainan pada retina mata seseorang, yaitu pada sel kerucutnya. Sel kerucutnya itu tidak peka terhadap cahaya yang berwarna. Jika buta warna ini dibawa oleh gen resesif C kecil, B kecil yang terpaut pada kromosom X, maka penderitanya adalah XCB kecil, XCB kecil, dan XCB kecil Y. Nah, sementara nanti wanita kariernya adalah XCB besar, XCB kecil. Nah, kita langsung ke soalnya nih, boleh kalian lihat. Seorang laki-laki penderita buta warna, ini dia, CB kecil merah dan hijau, beristrikan wanita normal, tetapi membawa sifat buta warna atau karier. Tentukan presentasi anak normal dan buta warna, sama seperti soal di hemofilia tadi. Bisa kalian lihat, XCB kecil Y, ini adalah laki-laki, seorang lelaki yang menderita buta warna, seperti penjelasan tadi yang sebelumnya. Dikawinkan, beristrikan dengan wanita karier. Nah, hasilnya sama kayak tadi, cari gametnya. Dari gamet kita akan menemukan yang namanya anakan. Nanti hasilnya adalah seperti tadi ya, ini dikawinkan dengan ini dengan ini. Berikutnya ini dengan ini dengan ini. Nanti dihasilkan adalah anaknya ada yang buta warna, yaitu 25%, normal carrier, itu 25%. Itu yang tadi wanita yang buta warna sama yang carrier sama-sama ada 25%. Pria normalnya akan dihasilkan 25%, sedangkan pria buta warna akan dihasilkan 25%. Itu adalah persentase dari anak normal dan buta warna dari soal yang kita lihat di sini. Berikutnya kita akan bahas nih, gangguan terakhir dari terpaut kromosom X. Ini dia,
anodontia. Nah, anodontia ini merupakan kelainan yang dibawa oleh kromosom X. Dan muncul dalam keadaan resesif. Ciri-ciri dari penyakit anodontia ini bisa kita lihat tidak memiliki gigi. Nih, tidak memiliki gigi, tidak sempurna ya pertumbuhan giginya ya, sehingga tampak ompong. Nah, kelainan anodontia ini sering dijumpai pada pria, sebab seorang pria yang mengandung satu gen A kecil atau gen anodontia sudah nampak gejalanya. Nanti kalau prianya yang ada gen anodontia berarti X A kecil Y. Oke. Sementara pada wanita nanti penderitanya yang anodontia yaitu yang X A kecil, X A kecil. Kalau tadi pria X A kecil Y. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini seorang wanita carrier menikah dengan, kenapa carrier? Di sini ada A kecilnya. Menikah dengan seorang pria normal. Nanti gametnya dihasilkan seperti ini dan anakannya, keturunannya akan diperoleh. 25% nanti menghasilkan wanita carrier dan 25% wanita normal. Untuk prianya 25% dia akan menghasilkan pria normal, sedangkan 25% lagi dia akan menghasilkan keturunan yang anodontia, pria anodontia. Selesai kita bahas tentang gangguan atau kelainan yang terpaut kromosom X. Nah, sekarang kita lanjut nih membahas yang disebabkan terpaut kromosom Y. Di sini dia ada hypertrichosis. Hypertrichosis. Nah, merupakan kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan rambut yang berlebihan. Ini bisa dilihat, ditandai dengan pertumbuhan rambut yang berlebihan. Kelainan tersebut dikendalikan oleh gen resesif nanti ini ya, kelainan ditentukan oleh gen resesif H kecil yang terpaut dengan kromosom Y. Sedangkan nanti gen H besar itu nanti yang membuat normal. Ini boleh kalian lihat contohnya ya. Seorang wanita normal menikah dengan seorang pria hypertrichosis. Karena sini ada resesif H. Nanti akan menghasilkan wanitanya normal, tapi yang prianya adalah normal carrier. Itu yang hypertrichosis. Berikutnya kita masuk ke gangguan berikutnya, yaitu Weber-Toss. Biasanya gangguan atau penyakit ini ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari ini. Kalau kalian pernah lihat kaki bebek ya. Jadi gangguan ini ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari. Penyebabnya adalah gen W kecil T kecil atau resesif, sedangkan W besar T kecil dominan menentukan keadaan normal. Jadi ini seperti kaki bebek ya, atau seperti kaki katak. Itu gangguan
terpaut kromosom Y. Selesai gangguan terpaut kromosom Y atau yang terpaut pada gonosom, kita akan lanjut sekarang masuk ke rangkaian kelamin gen dominan. Ini kita yang terakhirnya ya dari autosom. Bisa dilihat nih. Ini disebabkan gen dominan B besar terpaut kromosom X. Masih masuk ke dalam bagian yang tadi ya. Yang sebelumnya. Ini hanya soal. Kalian boleh nanti lihat ya. Soal ini kalian pahami. Kita lanjut sekarang ke autosom. Kalau tadi pada gonosom, yaitu gangguan yang disebabkan oleh terpaut kromosom seks, sekarang kita bahas autosom, yaitu yang terjadi atau yang disebabkan oleh sel yang terjadi pada sel tubuh. Bisa dilihat, yang pertama sekali kita bahas adalah albinisme. Albinisme atau yang sering kita kenal dengan albino. Ini termasuk ke dalam gangguan autosom ya, jangan lupa. Lihat, albino ini disebabkan ketidakmampuan tubuh membentuk enzim triosinase, yaitu enzim pengubah tirosin menjadi pigmen melanin yang dikendalikan oleh gen resesif A kecil. Biasanya orang normal itu memiliki genotip A besar, A besar. Sedangkan yang carrier-nya adalah A besar, A kecil. Seorang albino dapat lahir dari pasangan yang keduanya carrier. Kita akan lihat soalnya. Penderita albino memiliki penglihatan peka terhadap cahaya karena iris penderita albino tidak memiliki pigmen. Sifat albino dikendalikan oleh gen resesif, gen A kecil. Ini tadi sudah Ibu bahas. Lihat ke sini, ke soalnya. Di bawah ini ada persilangan antara dua individu normal heterozigot. A besar, normal, A besar, A kecil, normal. Dia normal, tapi dia itu adalah carrier. Kenapa carrier? Di sini adalah A kecil. Gen A kecil itu adalah, jadi dia ada mewarisi sifatnya ya. Jadi ini pembawa atau carrier. Kita lihat gametnya. A besar, A besar, A besar, A kecil. Kita lihat A besar, normal, A besar, A kecil. Ini A besar, A besar, A besar, A kecil, normal. Tapi carrier, A besar, A besar. Ini A besar, tadi udah A besar, A kecil, normal. Dan A kecilnya adalah albino. Jadi nanti hasilnya adalah 75% normal, 25% albino. Berikutnya, ini soal lainnya ya tentang albino, nanti kalian boleh lihat sendiri. Nih, soal B, soal C. Nanti ini boleh kalian baca. Oke, Ibu akan lanjutkan. Gangguan atau penyakit berikutnya ada yang dikenal dengan phenylketonuria. Phenylketonuria. Nah, gangguan ini gangguan di mana penderitanya tidak bisa menguraikan asam amino fenilalanin, sehingga zat ini menumpuk di dalam tubuh. Nah, biasanya gejala phenylketonuria ini adalah pertama, perkembangan intelijensinya lambat. Yang kedua, pigmentasi kulit tidak normal atau pucat, cenderung terserang penyakit ayan. Rambut tidak normal. Yang kelima, reaksi refleks yang
lambat. Tadi penyebabnya adalah ketidakmampuannya menguraikan asam amino fenilalanin sehingga zat itu menumpuk di dalam tubuh. Nah, ini ada soalnya. Pasangan suami istri normal heterozigot untuk fenilketonuria, maka kemungkinan genotip dan fenotipnya itu yang menjadi pertanyaan. Bisa kalian lihat di sini. Tadi ada wanita normal dengan pria normal. Yang ditanya adalah genotip sama fenotipnya. Kita lihat pH, ini ambil ya, P besar, H kecil, P kecil, H kecil, sama. Di sini juga seperti itu. Nanti dari G1, dari G, fenotipnya adalah PH, P besar, H kecil, P besar, H kecil, dari sini. Terus yang berikutnya ada ditemukan 2 P besar, H kecil, P kecil, H kecil, dari sini ya. Dari sini. Dan dari sini. P besar, H kecil, P kecil, H kecil. Terus P kecil, H kecil, P kecil, H kecil dari sini. Dari ini dikawinkan ke ini. Ini jumlahnya dan ini adalah komposisinya. Itu tentang fenilketonuria. Nah, berikutnya. Kita masuk ke gangguan berikutnya. Ada yang dikenal dengan polidaktili. Polidaktili. Nah, ini merupakan kelainan bawaan dalam autosom yang dibawa oleh gen dominan. Penderita dapat dilahirkan dari pasangan orang tua yang sama-sama polidaktili heterozigot atau P besar P kecil, atau dari pasangan yang salah satunya polidaktili P besar dan yang lainnya normal P kecil P kecil. Oke, polidaktili itu disebabkan oleh gen dominan ya, yang dibawa oleh gen dominan. Kita lihat. Ini cacat menurun ya. Terjadi pada autosom. Ini yang P besar berarti penderita polidaktili, P besar P kecil ini juga penderita polidaktili. Yang normal itu adalah P kecil P kecil. Kita lihat di soal. Seorang wanita menikah dengan pria polidaktili, kemungkinan genotip dan fenotip anaknya yaitu, nah ini sudah ada di sini, normal menikah dengan seorang polidaktili. Nanti ini P satu aja diturunkan dan ini P besar P kecil. Lalu dari gamet kita peroleh keturunan. Gametnya adalah P besar P kecil polidaktili 50%, P kecil polidaktili 50%. Jadi sama-sama polidaktili 100% ya. Nanti dari F ini mereka akan dikawinkan P besar P kecil P kecil P kecil. Nanti dihasilkan polidaktili adalah 100%. Nanti kalian amati lagi ya. Oke, berikutnya. Gangguan berikutnya yaitu dentinogenesis imperfecta. Dentinogenesis imperfecta. Bisa dilihat apa bedanya dengan anodontia tadi. Kita akan bahas sekarang ya. Nah, ini merupakan suatu kelainan struktur gigi yang mempengaruhi struktur pada gusi-gusi gigi. Nah, biasanya ini terjadi pada gigi susu maupun gigi dewasa ya. Ini disebabkan
adanya gangguan pada struktur kolagen gigi atau kolagen dentin. Nah, dentinogenesis imperfecta ini ditentukan oleh gen dominan atau D besar T kecil. Sedangkan dalam keadaan normal diatur oleh gen D kecil T kecil. Boleh dilihat ke soalnya. Nah, ini seorang wanita carrier menikah dengan seorang pria yang terkena dentinogenesis imperfecta. Nanti keturunannya kita akan lihat, turunkan dulu gametnya, baru kita lihat F1-nya. Akan menghasilkan keturunan yaitu 25% adalah terkena dentinogenesis imperfecta, 50% adalah yang menderita juga ya, karena ada ininya D besar T kecilnya. Ini juga menderita dentinogenesis imperfecta. Jadi ada 75% ya, yang normalnya hanya 25%. Nah, berikutnya adalah thalassemia. Gangguan berikutnya adalah thalassemia. Thalassemia itu adalah kelainan darah dengan kondisi jumlah protein yang berfungsi untuk mengangkut O2-nya kurang dari jumlah normal. Nah, thalassemia dibagi menjadi dua, yaitu thalassemia mayor dan thalassemia minor. Ini bergenotif T besar H kecil, T besar H kecil, sedangkan yang minor T besar H kecil, T kecil, H kecil. Nah, kita coba kawinkan mereka. Ini yang thalassemia minor, ini yang thalassemia, ini minor sama minor yang dikawinkan. Kita lihat, kita coba berapa komposisi dari si fenotipnya. Kita lihat, ini dari sini, yang ini dari sini, kemudian kita kawinkan, baru kita akan lihat fenotipnya. Nanti ada thalassemia mayor 25%, yang minor 50%, dan 25% adalah normal. Berikutnya, siklemia. Siklemia ini gangguan di mana dia memiliki eritrosit yang berbentuk bulan sabit. Terjadi karena adanya mutasi gen akibat kesalahan dalam translasi pada waktu pembentukan protein. Nah, penderita siklemia mempunyai hemoglobin berbentuk bulan sabit. Siklemia ini ditentukan oleh gen dominan atau S besar dan alel gen resesif S kecil. Untuk yang normalnya dia akan genotipnya S besar bersifat. Ini tadi sifat siklemia ditentukan oleh gen dominan S besar dan alel gen resesif S untuk yang normal. Sedangkan genotip S besar bersifat letal. Masih ingat ya, letal itu bisa menyebabkan yang namanya kematian. Jadi yang normalnya dia adalah yang resesif S kecil. Ini ada contoh soalnya. Bisa dilihat seorang wanita yang terkena siklemia dikawinkan dengan seorang pria yang normal. Nanti kalian lihat hasilnya adalah keturunannya yang siklemia ada 50%, yang normalnya ada 50%. Berikutnya ada botak dan braktili. Nah, kalau botak kita tidak akan bahas ya. Yang akan Ibu bahas adalah braktili. Jadi braktili ini merupakan kelainan di mana memendeknya jari-jari akibat ruas-ruas jarinya yang pendek.
Kelainan ini dikendalikan oleh gen dominan B besar yang bersifat letal. Dengan demikian, keadaan dominan homozigot B besar akan menyebabkan yang namanya kematian. B besar akan menyebabkan kematian. Sedangkan genotif heterozigot B besar B kecil akan menyebabkan brakidaktili. Dan homozigot resesif B kecil akan menjadi normal. Langsung ke soal. Ini dia yang seorang wanita B besar B kecil itu adalah yang genotif heterozigot ya. Yang braktili dikawinkan dengan yang sesamanya, penderita brakidaktili. Kita turunkan gametnya. Dihasilkan keturunannya adalah B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Nanti ini pasti letal. Kenapa? Lihat keterangannya. Dalam kelainan ini, jika gen dominan B besar, homozigot bersifat letal. Ini letal 25%. Yang ini brakidaktili ada 2, 50%. Dan yang normalnya ada 25%. Gangguan berikutnya, ini adalah yang terakhir. Gangguan pada autosom, yaitu anonychia. Kelainan pada sebagian jari yang tidak terdapat kuku. Bisa kalian lihat, hanya ada ini yang memiliki kuku, sisanya tidak ada kuku. Kelainan ini disebabkan adanya kelainan pada gen dominan A besar C kecil. Ini contohnya, seorang wanita yang menderita anonychia dikawinkan dengan pria normal. Nanti keturunannya bisa kalian lihat dihasilkan. Ada yang terkena anonychia, bisa dilihat di sini A besar C kecil, A besar C kecil, anosia, A besar C kecil, A kecil C kecil, anosia, dan ada yang normal. Ini adalah gangguan yang terakhir yang kita bahas hari ini. Nah, ini adalah gangguan-gangguan menurun atau gangguan yang kita temukan pada hereditas manusia. Silakan dipahami, semoga apa yang Ibu jelaskan kalian bisa pahami dan kalian bisa mengerti. Terima kasih, Tuhan berkati.